Selamat Paskah, the significant woman. Ibu-ibu yang selalu terlihat signifikan, ibu-ibu yang selalu menjadikan segala sesuatu yang biasa aja jadi signifikan. Oh, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Selamat Paskah ibu-ibu ya. Selamat Paskah, selamat Hari Kartini. Saya mengucap syukur Hari Kartini itu ada di bulan April. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Kalau bulan Ibu Kartini itu bulan Februari, saya belum sekurus ini. Bayangkan kalau saya harus pakai kebaya, saya kayak lontong antariksa. Ucap syukur Tuhan jadikan segala sesuatu tuh memang pas waktunya gitu ya. Saya memulai gerakan jalan 15.000 langkah itu dari mulai 24 Desember 2024. Baru kelihatan hasilnya ya ini awal bulan April. Sehingga ketika diundang ke sini saya udah prediksi tuh. Ya kan ya minggu terakhir saya udah lumayan lah menuju singset paripurna. Oke ibu-ibu, puji Tuhan. Segala sesuatunya tuh memang harus diusahakan. Ya, saya mau bukanya itu dengan kesaksian dulu ibu-ibu. Kesaksiannya tuh apa? Saya ini kan menopause ya kan. Ada ibu-ibu yang menopause yang ketawa-ketawa pasti tahu nih arah saya kemana. Ya kan, ibu-ibu menopause tuh kayak gitu. Kita lagi bergulat ya dengan hormon ya. Dengan perasaan, dengan hot flash ya kan ya. Tiba-tiba kita bisa panas di dalam ballroom yang sedingin itu ya. Tiba-tiba kita kayak berada di belakang genset ya kan ya. Panas banget gitu. Serba salah lagi ya. Nanti suami mau deket, kalau dia terlalu jauh, oh gitu, gak mau tidur deket-deket gitu ya. Jauh amat gitu. Begitu dia deket, jangan kedeketan, panas. Gitu. Serba salah ya kan ya. Jadi waktu saya pikir, oh saya udah masuk menopause nih, umur 50, itu umur-umurnya kita gitu kan ya. Mulai ada tiba-tiba ada satu kenyataan, katanya perempuan menopause itu rentan dengan osteoporosis. Wah saya langsung bilang, waduh osteo, ini apa lagi? Osteo, saya gak suka susu. Akhirnya saya bilang gimana nih caranya gitu kan. Kata suami saya, dia browsing. Kamu jalan katanya gitu. Kalau gak suka susu, mencegah keropos tulang. Jadi saya jalan tuh. Satu hari 10.000 langkah, gak langsung bisa ya. Saya mulai 3.000 dulu. 3.000 ngaso pulang. Akhirnya hari ini saya bisa stabil 15.000 langkah. Dahsyat ya. Terus saudara tahu nggak? Satu hari pernah saya kebablasan 26.000 langkah. Habis itu besokannya saya dapat sepatu baru. Besokannya saya coba lagi, saya bablas lagi 23.000 langkah. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Ketika saya kebablasan itu ternyata batu-batu ginjal saya itu berguguran. Puji Tuhan ya. Jadi saya baru tahu saya ternyata punya ginjal yang tidak terlalu baik. Jadi saya mengucap syukur dengan menopause ini. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarin aja saya menopause. Singkap semua titik-titik sakit. Dan saya akan bekerja sama dengan menopause ini. Jadi memang Tuhan tuh gak kasih rancangan apapun gitu. Segala sesuatunya tuh pasti mendatangkan hal baik gitu ya. Jadi hari ini dengan saya pikir, saya merespons. Kenapa saya mau panjang banget nih ya. Di prolog sebelum saya masuk khotbah. Supaya hari ini kita perempuan-perempuan itu kita ngerti merayakan Paskah di setiap aspek kehidupan. Bahkan di hal-hal yang kayaknya sepele banget di rumah tangga dan kehidupan kita. Resolusi saya tuh ya minum air putih itu dari saya belum bertobat sampai kemarin jadi hamba Tuhan 2018an. Itu gak pernah kejadian loh. Cuma resolusi minum air putih. Tapi itu akhirnya bisa terjadi ketika apa? Ketika saya merespons kebaikan Tuhan, jagain ginjal saya coba. Nah satu hal waktu Paskah, dari mulai Jumat Agung sampai Paskah. Orang Kristen itu kan kita diminta untuk kontemplasi. Jumat Agung, Minggu Paskah, Sabtu apa Bu? Sunyi harusnya. Saya gak yakin tuh pada sunyi, biasanya jadi Sabtu seru di mall kan. Iyalah, gak ada. Padahal sebenarnya Sabtu itu adalah sibuk banget harusnya kita untuk benar-benar kontemplasi, merenungkan hari Jumat. Ketika Jumat itu terjadi, akibatnya apa? Dan itu deklarasi di hari Minggu. Hari Jumat, kenapa saya itu tadi panjang banget nyeritain kesaksian saya soal ginjal.
Segala sesuatu tuh harusnya direspons sebagai deklarasi iman kita di Minggu Paskah. Kalau enggak, besok kita gitu lagi, Paskah ulang lagi, ya kan ya, datang ke sini dengan segala ritualnya tanpa ngerayain apapun secara pribadi. Saya merespons kebaikannya Tuhan itu di hal-hal sepele mungkin di kehidupan sehari-hari. Nah, Jumat kemarin kan gitu, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Kita boleh buka ya slide-nya ya. Apa saya belum kirim? Saya emang gitu orangnya. Belum ya. Itu memang saya, gereja ini pun udah apal ya kan ya Bu Gem ya. Gitu. Jadi saya gitu, saya kirim nih kepada adikku yang terkasih. Bella seperti biasa lah ya nih kayak gini. Jumat Agung. Tuh, abis itu dia handphonenya hang. Tuhan jadikan aku domba premium, jawablah doaku cepat, jangan hang Tuhan. Kita boleh kayak gitu nih ya. Jadi sekali lagi, sebentar ya. Oke, ini. Ya, oke. Nah, kita tinggal lihat kecepatannya nanti. Nah, kalau soal yang tadi, Jumat itu kita ngapain, Minggu itu ngapain. Saya mau tanya ya, kemarin tuh kan ada sempat, saya nggak mau nge-review film, tapi saya mau tanya. Kemarin tuh sempat ada satu film, judulnya The Last Supper. Oke, semua banyak sekali dari kita tuh yang nonton film itu. Ada yang udah nonton filmnya? Iya kan ya. Nah, mungkin sebagian dari kita udah nonton. Terus saya juga bukan mau mendiskreditkan. Sekali lagi saya nggak mau nge-review film. Tapi ada beberapa dari teman saya tuh yang pas pulang ngomong kurang ya gitu. Kenapa saya tanya gitu kan. Iya gak kayak yang habis gimana ya, gak kelihatan gitu waktu Tuhan Yesus itu akhirnya dia diambil gitu, terus dia disiksa, habis itu penyalipan, habis itu waktu dia kebangkitan itu gak diceritain gitu, gak dikasih lihat di filmnya. Lu kayaknya seneng banget ya ngelihat yang siksaan-siksaan Tuhan gitu. Mereka bilang enggak, ini lebih ke murid-muridnya. Terus saya bilang, loh film itu justru ya buat saya itu adalah perenungan Sabtu sunyinya kita sebagai apa, murid-muridnya Tuhan Yesus di zaman now. Oh kita lihat ya waktu yang kemarin itu ya. Sampai hari ini nanti saya akan ajak kita semua untuk ngerenung lagi ke Jumat Agung. Kalau dilihat ya di film itu ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus itu mulai dihakimi untuk disalibkan. Dan akhirnya memang betul-betul disalibkan. Ketika Tuhan Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut, itu murid kocar kacir. Nah menurut saya film itu cukup bisa menjelaskan, memvisualisasikan apa yang kita baca di Alkitab. Memang murid-murid itu pada kocar kacir. Murid-murid kan gak semuanya ada di loteng itu kembali. Bahkan Thomas itu ketika Tuhan Yesus itu datang, Thomas itu adalah salah satu murid yang benar-benar gak percaya bahwa ini memang Tuhan. Aku gak percaya katanya. Kalau aku belum melihat sendiri lubangnya ya, aku belum ngelihat benar-benar gitu ya, luka-luka yang ada di badannya. Kalau saudara baca Alkitab, itu bahkan Tuhan tuh Thomas itu sampai nanya, ya aku begini karena aku gak tahu kamu pergi kemana. Coba bayangin saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu jalan sama Tuhan Yesus. Itu bukan perkara 1-2 minggu. Mereka jalan tuh tahunan. 3,5 tahun mereka jalan sama Tuhan Yesus. Mereka itu bukan follower. Tapi kok bisa ya? Tuhan itu ngasih tahu loh. Dia tuh mau pergi kemana. Tapi kok Thomas bisa gak dengar? Nah ini sama kayak kita ya. Murid-murid tuh selalu punya tendensi, punya kecenderungan. Kalau dia dengar gurunya, ini saya lagi ngomongin saya nih. Dulu saya waktu sekolah, kalau kira-kira nih ya, guru saya ngomong gini, oke ya hari ini kita mau belajar tentang sinonim. Nah menurut saya udah cukup jago tentang sinonim, itu pasti saya ngerjain yang lain. Saya terdistract gitu. Saya biasanya tuh kalau misalnya guru ngomong, oke kita belajar, saya kan anak A4 ya, belajarnya gitu, sastra seni budaya. Begitu gurunya ngomong, ya kita lagi mau belajar peribahasa, itu udah, saya udah ngambil kertas putih spidol. Gitu.
Itu yang terjadi juga, kenapa murid-muridnya Tuhan Yesus itu seperti ada yang dengar, ada yang enggak. Yohanes tuh selalu ada di situ. Kalau baca di buku tulisan-tulisan orang Yahudi dan juga di Alkitab, Yohanes itu adalah murid yang kalau jalan maunya deket aja sama Tuhan, nempel aja. Bahkan kadang-kadang tuh dia suka, katanya dia tuh suka gini deh, kepalanya dia tuh dia senderin gitu di Tuhan Yesus, di pundaknya Tuhan Yesus, kayak gitu. Nah kalau saudara, ibu-ibu sama saya baca kitab Yohanes itu isinya itu jarang loh yang menceritakan kembali. Itu benar-benar ujarannya Tuhan Yesus. Jadi memang betul-betul ada konfirmasi, dia dengar, dia tulis. Dia gak menuliskan kembali. Nah ini ada begitu banyak karakter murid. Kenapa saya minta kita kontemplasi? Sehingga apa? Sehingga Paskah ini kita tahu bahwa Paskah itu bukan hanya tentang kekuasaannya Tuhan Yesus menang atas maut. Paskah itu bukan sekedar pembuktian bahwa dia Tuhan El Shaddai, Maha Kuasa. Tapi Paskah itu juga pembuktian saya dan juga saudara sebagai ciptaan baru yang sanggup menggunakan kuasa kebangkitan Allah untuk apa? Untuk melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan kita bukan cuma luar biasa, Tuhan kita kagak biasa. Jadi hari ini Paskah itu sebenarnya deklarasi jadi orang percaya yang gak cuma luar biasa tapi emang gak biasa. Orang biasa hari ini yang bisa mengasihi banyak. Tapi hanya orang Kristen yang hari ini bisa mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan mengasihi gak cuma buat orang yang sayang sama dia. Tapi Tuhan berkeputusan untuk mengasihi orang yang hari ini juga gak sayang sama dia. Dan itu saya, itu saudara. Nah kalau kita baca di sini ya. Loteng atas, itu loteng itu kan kalau kita lihat itu adalah bangunan dari sebuah rumah, dia bukan bangunan utama. Loteng itu pasti punya size ya, punya ukuran, itu enggak seluas ruangan utama. Pasti dia lebih kecil. Loteng itu ceilingnya, itu pasti juga enggak tinggi. Kenapa? Karena dia udah di atas. Tuhan Yesus ketika dia mau pergi, dia memberikan pesan terakhir. Logikanya, nah ini sekali lagi, ini logika manusia. Gak nyampe ke logikanya Tuhan. Kalau manusia, kenapa gak KKR sih? Udah jelas pesannya penting, udah jelas ini pesan terakhir. Kenapa gak KKR? Harusnya lebih banyak orang yang mendengar, lebih bagus dong. Harusnya lebih masif, harusnya viral. Tapi enggak tuh, Tuhan maunya apa? Loteng aja, di loteng. Yang diajak sama Tuhan bukan follower. Yang diajak sama Tuhan diundang ke meja perjamuan itu murid. Matius 28 ayat 19 itu bilang pergi jadikanlah semua murid. Bahkan memuridkan diri sendiri. Kenapa? Karena undangan buat Tuhan, undangan dari Tuhan. Yang sangat personal dan sangat penting itu buat murid. Dan itu bicara saya dan juga saudara. Gak cukup hari ini kita cuma jadi follower. Kalau baca di Alkitab, follower itu jumlahnya banyak banget. Pengikut ketika Tuhan itu bikin mukjizat, pengikut itu banyak banget, berdesak-desakan, memenuhi jalan. Tapi ketika Tuhan gak bikin mukjizat, Tuhan lagi gak ngapa-ngapain, pengikut bubar, pengikut ngantuk, pengikut bosan. Hari ini saya sama saudara gak cukup cuma jadi follower, pengikut, harus jadi murid. Ketika Tuhan tidur, sekapal sama kita. Tuhan kayaknya gak ngapa-ngapain, tapi kita tahu dia ada di dalam hidup kita. Kalau kita sekedar pengikut, ketika kita lihat hidup kita kayaknya begini-begini aja, Tuhan gak bikin apa-apa. Percayalah saudara ngantuk, saudara bosan, saudara ninggalin kerumunan. Hari ini Tuhan kirim undangannya itu sama murid-murid. Bicara soal perempuan, pemuritan, kita akan compare hari ini. Saya di sini bawa modul pemuritan. Pemuritan apa? Polanya Tuhan Yesus. Kenapa harus dibawa di sini di The Significant Woman? Kenapa? Karena pemuritan di dalam rumah tangga itu milik ibu-ibu, itu milik perempuan. Pemuritan itu perempuan, penggembalaan itu adalah bapak-bapak. Pemuritan, penggembalaan itulah generasi ilahi yang hari ini Tuhan persiapkan. Perempuan Kristen, significant woman gak boleh baperan. Kenapa? Karena kita perlu memuridkan. Nah, kita belajar dari pola pemuritannya Tuhan Yesus. Loteng atas dalam pesan terakhirnya. Hari ini kenapa gak boleh baper? Minggu Paskah
kita markai hari ini beda sama yang kemarin. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke Jumat Agung, kita kembali ke meja perjamuan, Tuhan Yesus kasih apa sih? Dia punya pesan perpisahan. Pesan perpisahannya itu gak cuma kata-kata penghiburan. Tuhan bawa asuransi coba. Tuhan bawa pengajaran. Tuhan itu nunjukin bahwa dia tidak hanya peduli sama masa sekarangnya murid, tapi juga sama masa depan mereka. Dan itu bisa dibuktikan dari pembicaraannya Tuhan di loteng atas, Yohanes 14 sampai 16. Saya mulai ngerti kenapa saya gak kasih ayatnya sama gereja ini. Karena nanti ibu-ibu terguncang kalau saya kasih ayatnya, Yohanes 14, pasal 14 sampai 16, gak ada ayatnya. Bayangin tuh. 3 pasal. Kan ibu-ibu bubar. Panjang kali itu khotbah. Sampai minggu kita di gereja. Nanti tapi ibu-ibu baca ya Yohanes 14 sampai Yohanes 16 itu bicara soal perjamuan. Ya, jadi Yohanes pasal 14 sampai 16 itu bicara tentang perjamuan. Kalau yang udah nonton ya The Last Supper, saudara lihat gak? Itu Tuhan kan ngomong ya, ada murid yang pergi gitu ya ninggalin gitu, tapi gak keluar dari loteng. Itu di film itu dikasih lihat lah ya Yudas. Coba kalau misalnya dilihat, Yudas tuh pergi-pergi tuh ke ruangan-ruangan lain ya kan ya, gitu kan. Ketika dia pergi, emang Yudas gak bisa dengar suara Tuhan Yesus? Dengar. Hari ini juga dunia kita kan sempit. Ya kan, ibu-ibu pasti pernah kan ngomong, ya ampun kamu ternyata mareda sama dia. Ih sempit kali loh dunia ini ya kan. Sama kan? Dunia ini sempit, apalagi kemarin pas COVID 4L, lu lagi berantem, ya kan? Dunia itu juga sempit katanya, hanya selebar daun kelor. Jadi hari ini kalau yang bilang, Tuhan gak ngomong sama saya, gak bisa dengar suara Tuhan. Jangan salah, suara Tuhan ada. Tapi kalau ditanya Tuhan ngomong apa, saudara sama saya gak ngerti. Kenapa? Karena kita keluar terlalu jauh dari hadirat Tuhan, kita ninggalin meja perjamuan. Ya Tuhan gak berhenti bicara hari ini di dunia kita yang begitu sempit itu Tuhan tetap ngomong. Tapi saudara cuma bilang iya itu Tuhan lagi ngomong apa? Tahu jauh banget. Dan di film itu cukup bisa memvisualisasikan kenapa ketika berdiri terlalu jauh dengar suara Tuhan aja iblis datang gak? Iblis kan divisualisasikan sama ular ya kan. Ular datang sekali-sekali ya kan. Itu saya bisa membuktikan ular itu dibayarnya murah. Emang iblis murahan? Kalau pemain utama kan dia ada di setiap adegan dong ya kan ya bayarannya mahal. Itu enggak loh ular sekali-sekali gitu. Jadi ketika kita tuh berada agak sedikit menjauh dari meja perjamuan Jumat Agung itu. Saudara saya rugi keluar dari hadirat Tuhan. Saudara mungkin gak keluar cuma berdiri agak sedikit menjauh. Gak baca firman, gak berdoa, gak pujian penyembahan. Itu kan namanya kita agak keluar kan. Itu iblis datang Tuhannya ada. Film itu, sekali lagi saya gak mau nge-review. Tapi kalau baca Alkitab, saya cukup puas dengan visualisasinya. Kenapa? Karena ketika iblis datang, iblis juga membuktikan. Dia bukan pemeran utama itu satu. Dia hanya datang, habis itu dia pergi. Dia datang benar-benar gitu ya, dia nyoba. Dia menipu, membunuh, membinasakan. Dia gak maksa. Waktu di situ kan saya ngeliatnya gini, wah ini kayak film Susana nih habis ini nih ya, Yudas dipatok. Enggak. Kalau dulu kan kita nonton film horor gitu kan ya. Ya kan datang ular. Itu bisa dipatok. Enggak. Dia gak maksa. Dia cuma datang gitu. Membuktikan apa? Iblis tuh gak omnipresent. Dia gak maha hadir. Squadnya dia pasukannya terbatas. Jadi hari ini kalau misalnya kita dibilang ini. Kenapa? Masih kau omongi juga itu Namboru yang satu itu. Masih kau gosipkan juga Namboru itu. Kok bisa kau ya gitu. Iya hilaf kali loh aku woi. Setan lewat, setan juga bisa enak aja gue lagi kagak dinas, gue lagi. Significant woman tuh harus lebih cerdas dari ulernya. Dia datang sekali-sekali aja. Dan itulah kenapa kita disebut signifikan. Kalau hari ini kita masih tertipu sama si ular dengan sulap-sulapnya dia, ada yang salah. Karena itu bukan karakter kita. Nah, itu yang kita ambil dari apa? Dari meja perjamuan di Jumat Agung. Itu yang kita renungkan di Sabtu Sunyi kita. Saya sampai gini ya. Kalau saya pergi ya ke gereja-gereja Jumat Agung itu udah kayak ada soundtrack ya kan ya. Soundtrack lagu
Dengan apa kan ku balas ya, segala kebaikanmu, gitu kan. Menangis. Karena kita tahu kita gak bisa balas kebaikan Tuhan. Terlalu besar. Saking kita tahu kita gak bisa bayar, kita gak ngapa-ngapain, ya kan? Iya, dengan apa kan ku balas. Gak bisa balas Tuhan. Mahal banget, terlalu mahal. Darahmu Yesus, udah tahu mahal. Ya udah gak ngapa-ngapain. Ya kan? Sabtu kita jadi gak sunyi, jadi seru. Kenapa? Ya udahlah. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang bisa mengerti air muka. Padahal kita tuh bisa balas. Kita balasnya pakai apa dan kapan? Itu ya di Paskah. Dengan kuasa kebangkitan itu. Bisa balas. Nah itu. Orang yang hari ini ngerti apa pesan terakhirnya Tuhan di meja perjamuan. Dia punya banyak bahan perenungan di hari Sabtu. Dan dia punya deklarasi di hari Minggu. Tuhan tuh bawa apa? Yang pertama, next slide. Dia bawa kata-kata penghiburan. Bayangin ya, sebagai sosok korban yang mau dikorbankan, dia bawa kata-kata penghiburan. Saudara kalau baca di sini ya, Tuhan bilang janganlah gelisah hatimu, Tuhan bilang. Ini dia mau dikorbanin ya. Dia udah tahu nih kematiannya mendekat dan siksaannya luar biasa. Tapi dia bawa kata-kata penghiburan, luar biasa. Dan itu kekristenan. Saudara hari ini juga mungkin bisa dihimpit oleh banyak persoalan. Ini kekristenan. Saudara pingin dipeluk, saudara keluar, saudara peluk orang. Saudara sangat butuh didoakan, saudara keluar, doakan orang. Itu kekristenan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau ayatnya ini diterusin, itu Tuhan bilang loh. Karena apa? Karena di mana aku berada, aku mau kamu juga ada di situ. Segitu posesifnya Tuhan Yesus sama kita. Kristen itu tentang posesif, bukan progresif. Kita tuh posesif. Tuhan bilang di mana aku ada, aku mau kamu ada. Dan itu surga. Saudara hari ini harus bisa bilang keluar ya. Berhenti berpikir sorga yang begini, sorga yang begitu. Sorga yang ciptaan-ciptaan manusia. Bahwa nanti ada akan begini, ada akan begitu. Di mana Tuhan ada itu sorga. Sorga itu bukan lokasi, sorga itu kondisi. Itu Tuhan Yesus ada di balik speaker, itu sorga. Ayo kita semua ke balik speaker. Di mana ada Tuhan itu sorga. Berhenti berpikir dengan ciptaan-ciptaan sorga. Nanti besok kayak gitu ada bidadari gitu di sana. Ih ngeri kali loh boy. Berhenti berpikir kayak gitu. Gak ada surga itu, Tuhan ada di mana, saya ada di situ. Kalau gak ada di situ, itu bukan surga. Gak ada damai sejahtera, sukacita, kasih karunia semuanya. Dan itu neraka dari kekal sampai kekal. Hari ini kita dijahatin orang aja ya, cuma peri-peri sikit gitu ya. 2 hari baper di kamar, udah gak enak banget kan. Coba saudara gak ada damai sejahtera dari kekal sampai kekal. Tuhan tuh bawa kata-kata penghiburan, Tuhan bilang gitu. Aku mempersiapkan rumah, aku pergi. Nanti saya kayaknya dipanggil lagi nih untuk kenaikan, ya kan? Nanti saya khotbah lagi tentang kenaikan. Ini spoiler aja gitu, ya kan ya, significant moment. Jadi Yesus janji, nanti saya ceritain lagi nih soal mempersiapkan tempat tinggal. Yang pertama kata-kata penghiburan, nah yang kedua apa? Next slide. Tuhan tuh bawa ini, dia bawa pernyataan, dia pengumuman. Tuhan tuh bilang, aku nih jalan, aku nih kebenaran, aku hidup. Kata Yesus kepada dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tuh jalan satu-satunya kepada Bapa. Jadi mengenal Yesus itu artinya memang mengenal Bapa. Nah soal mengenal itu kan soal hubungan. Yang dibilang tak kenal maka tak sayang. Hari ini orang-orang yang bilang dia sayang sama Tuhan. Coba pertanyakan lagi, kenal gak sama Tuhan? Karena hari ini gak cukup cuma sayang sama Tuhan, tapi harus takut sama Tuhan. Takut itu benar-benar yang kita gentar. Tuhan itu maha tinggi, maha kuasa, maha kudus. Gak berdosa aja Tuhan gak terjangkau. Gak bikin salah aja Tuhan gak terjangkau. Tuhan itu tuh ada 2 dimensi. Waktu Tuhan kasih tahu jalan kebenaran dan hidup. Ada 2 dimensinya Tuhan. Allah maha kudus dan Allah yang sahabat. Significant woman, kita itu punya kemampuan di atas rata-rata perempuan-perempuan lain yang gak punya Yesus. Untuk bisa aktivasi Tuhan sesuai aplikasi.
Jangan kalah sama Gojek, ibu-ibu. Tuhan tuh maha tinggi. Kita gak bikin salah aja, Tuhan gak terjangkau. Jadi kalau kita ditawarin dosa, ditawarin ini, ditawarin itu, pinjol, judol, ya kan ya, bergunjing. Kita udah mesti mikirin Allah yang maha tinggi. Kita gak bergunjing aja, Tuhan gak terjangkau. Nah, jangan dianggap Tuhan itu maha deket, sahabat gitu ya. Giliran kita nanti kita godain suami orang gitu. Tenang aja, dia kan sahabat gue, bestie. Mengerti air muka, mengerti kebutuhan, kagak. Giliran ditawarin dosa, dia sahabat gue. Hanya sejauh ini, ngertilah. Sahabat tuh kan gitu, ngertiin kita, nerima kita apa adanya gitu kan. Jangan kamera kayak rame aja kalian. Udah lu godain aja suaminya itu, ya kan lu janda, ya dia juga udah gak harmonis sama istrinya, lu godain aja, bawa ke gereja, lu kan kesannya rohani banget ya kan. Jangan iya juga ya ini kan pengabaran Injil, gak gitu juga. Penjangkauan jiwa gak gitu juga. Tuhan itu harus dilihat dia maha kudus, ketika kita ditawan sama dosa, dia tidak terjangkau, jangan bikin dosa. Tapi kalau hari ini ada orang-orang yang aduh aku masih kayak gini, masih berantakan, aku masih kayaknya gak layak buat pelayanan, buat apa. Tangkep. Kenapa? Nah itulah sahabat sejati. Anytime kita mau pulang, aku terima kamu apa adanya. Aku ngertiin kamu, jangan kebalik-balik. Itu pernyataan Tuhan di meja perjamuan kudus di Jumat Agung. Untuk direnungkan oleh significant moment di Sabtu kemarin. Gak apa-apa, besok ada Sabtu lagi ya kan ya, renungin lagi. It's okay, Paskah tiap hari juga gak apa-apa. Natal tiap hari juga gak apa-apa. Ya dong ya kan, ya Tuhan bawa apa lagi di meja perjamuan. Nih next slide, Tuhan tuh bawa ini. Asuransi, coba. Tuhan itu kasih assurance. Kepastian apa emang berat itu kayak Dylan ngomong merindu tuh berat biar gue aja yang nanggung gitu kan. Tuhan tuh Allah yang bertanggung jawab, dia tahu berat ketika dia pergi. Itu dia bilang aku akan kasih siapa? Roh Kudus sebagai penolong. Di Yohanes 14 makanya nanti baca ya pesan-pesannya Tuhan Yesus di Yohanes 14 sampai 16 itu. Itu dibilang di sini, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Dahsyat. Allah kita tuh membuktikan bahwa dia tuh Allah yang bertanggung jawab. Gak cuma main pergi-pergi gitu aja. Dia bilang, tetapi penghibur, nah Roh Kudus kan penghibur dan penolong ya kan. Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Murid-murid itu dikasih tahu sama Tuhan Yesus. I know, kalian kan kemana ada yang nakal-nakal. Waktu aku ngomong ini kalian healing tipis-tipis ya kan ya. Saya sampai mikir itu si Thomas ngapain ya waktu Tuhan Yesus lagi ngomong aku pergi sebentar, aku pergi membersihkan rumah. Thomas gak ada di situ makanya dia bilang kan aku gak tahu karena kami gak tahu. Kamu mau pergi kemana? Nah waktu pelajaran itu kemana si Thomas? Mungkin dia lagi lihat danau kan cuci kaki, healing tipis-tipis gitu. Padahal Tuhan bilang kayak gini. Nah waktu Tuhan bilang dia memberikan Roh Kudus si penghibur dan penolong itu. Tapi lihat si penghibur ini ngapain? Penghibur ini akan mengajarkan. Jadi dia gak cuma menghibur. Terima juga Roh Kudus kalau mau ngajarin. Terus di situ dibilang apa? Akan mengingatkan. Terima juga Roh Kudus yang menghibur itu kalau dia mau mengingatkan. Dia juga penginsaf. Kalau sekarang lagi terlilit hutang gitu kan Roh Kudus kan ngibur kan. Tenang. Kamu ambil waktu, kita duduk diam dulu sama Tuhan. Roh Kudus gak bakal bilang, oke, yuk aku ada kenalan tuh pinjol kiri situ. Dulu kayaknya bunganya lebih rendah. Kenapa? Aku satu SMA sama dia. Gitu. Gak ada loh. Jadi kalau Roh Kudus tuh mau ngajarin, mau ngingetin, itu harus mau. Dan tanda-tanda Roh Kudus ngajar ngingetin, ini Roh Kudus. Kalau ada hati kita kayak terbakar, itu normal. Kenapa? Roh Kudus lagi membakar kedagingannya, duduk diam. Justru kalau misalnya kita hari ini proses sama Tuhan, gak ada pembakaran di sini ya. Diomongin orang, kita kok kayaknya gak sakit hati gitu. Itu ada yang salah juga dengan hati kita. Mungkin udah kena mental, harus ke psikolog. Jadi kalau ada yang kebakar-kebakar, itu berarti kedagingan kita memang kan Roh Kudus. Ada lagunya kan ya, bukan bakar. Dari sini kan. Si bakar-bakar viral itu.
Nah, saudara juga harus bawa dibentuk ketika oh iya ya, oh panas hati. Oh ada pembakaran dari Roh Kudus tuh bekerja gitu. Kan saudara juga nggak bilang guyur. Oke sebentar maunya diguyur, sebentar maunya dibakar. Harus duduk diam, terima Roh Kudus lagi bakar. Fatty liver, ya lemak-lemak di hati kita itu biar nggak keras, dibakar sama Roh Kudus. Gitu ada pembakaran. Saudara jadi jangan ke rumah orang yang menyakiti saudara, terus saudara bakar, jangan ya. Bukan itu pesennya yang ada di meja perjamuan. No, Roh Kudus si penolong, dia mengajar, mengingatkan. Banyak perannya dari Roh Kudus, sekali lagi aktivasi sesuai aplikasi. Apalagi yang dikasih sama Tuhan Yesus di meja perjamuan. Di meja perjamuan tuh Tuhan kasih next slide. Ini, Tuhan tuh bilang tinggal ya di dalam Kristus. Tuhan bilang tinggal di dalam Kristus. Ini tips, jadi Tuhan juga kasih tahu caranya. Tahu ini yang namanya dunia itu susah untuk dijalani. Makanya Tuhan bilang tipsnya kayak gini, tinggal aja di dalam aku di dalam kamu. Katanya akulah pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Tuhan sampein di sini Yohanes 15, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku kata Tuhan. Ada padamu dan sukacitamu menjadi penuh. Hari ini saudara kalau mau bahagia, sukacita luar biasa, produksilah bersama dengan Tuhan. Selalu terhubung sama Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Nempel sama pokoknya saudara sama saya itu berbuah banyak. Bahagia itu sederhana kalau kata orang. Ya, bahasa Instagram sih, medsos. Bahagia itu sederhana. Terus saya tanya sama teman saya, "Emang apa bahagia?" Ya, I'm happy when I see my dog. Kalau nggak ngerti ada terjemahan di sini. Gereja kita canggih tahu. Ada oke? Ya, tuh situ. I'm happy when I see my dog, katanya gitu. Oh gitu ya. Terus kalau kamu apa? I'm happy when my mom is happy. Oh, terus kalau misalnya mamamu nggak happy, kamu nggak happy juga. Kalau nanti anjingmu nggak ada, terus kamu nggak happy gitu. Bahagia itu tuh produksi, bukan reproduksi, dikembangbiakkan dengan orang, dengan barang. Enggak, itu yang membuat kita hari ini, arisan, happy. Begitu pulang ke rumah, geringgingan lagi. Sunyi sepi sendiri. Ini nggak ada ya, ini jangan dihafalin lagunya ya. Kita tetap dengan lagu worship, oke? Besti? Tapi saya mau kasih tahu itu yang membuat kita ketika kita kembali ke rumah kita kosong lagi. Kenapa? Karena kita kembang biakkan happiness kita itu, bahagia, sukacita kita itu sama orang atau barang. Padahal Tuhan bilang sukacitaku ada padamu, sukacitamu penuh. Jadi biarin aja kita terkoneksi sama Tuhan. Sekali lagi bilang sama perempuan-perempuan yang belum signifikan di luar sana. Bahagia itu gak sederhana, sederhana itu restoran Padang. Bahagia itu diperjuangkan bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Enak aja. Significant moment udah tahu bagian itu di luar. Makanya significant moment gak boleh baper. Kalau significant momennya aja baper gimana di luar yang gak signifikan? Belum signifikan. Gitu. Jadi pesan terakhir dari Tuhan Yesus yang ada di meja perjamuan tuh itu. Yang berikutnya apa? Yang kelima. Tenang ya. Ini saya kan sampai pasal 16. WhatsApp di rumah gak pulang gitu. Panjang banget ini pengkhotbahnya gitu. Ada perintah, nah ini penting. Ada perintah untuk saling mengasihi. Di meja perjamuan tuh Tuhan bilang, ini Tuhan juga bawa perintah. Perintahnya apa? Saling mengasihi. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kamu adalah muridku, kata Tuhan. Supaya orang tahu kamu tuh bukan pengikut, tapi kamu murid. Caranya gimana? Ini perintahnya, untuk saling mengasihi. Tuhan bilang inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan bilang cara dia mengasihi, Tuhan kasih tahu loh. Aku mau kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi standar mengasihi itu Tuhan kasih. Di final farewell-nya dia, di pesan terakhirnya dia di meja perjamuan. Nah kalau kita tanya gimana ya caranya Tuhan mengasihi? Tuhan mengasihi gak pilih-pilih loh. Hari ini kalau saya sama ibu-ibu mengasihi masih pilih-pilih. Kita juga belum ngelaksanain perintah terakhirnya Tuhan Yesus. Sama kayak kita berdoa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Terus Tuhan tanya, Tamara gimana cara mau mengampuni?
Kan banyak yang menurut saya bersalah sama saya, gak cuma satu. Nanti Tuhan tanya, ada siapa? Oke, I sebutin 3 deh. My mom, baca terjemahan oke. My mom, my husband, my sister. Paling gak 3. Habis itu ampuni saya ya Tuhan, seperti saya mengampuni my mom, my husband, my sister. Gimana caranya? Ya, my mom I forgive and I forget. Kesian lah udah tua, masa gak forget gitu kan. My husband I forgive, I still cannot forget. Tuhan, nanti sakit tahu, berat. Gimana mengampuni your sister? Oh, ini bucket list. Ini belum bisa terjadi di kehidupan yang ini Tuhan. Berat kali loh boy. Gak bisa, karena dengan cara itu saya minta diampunin sama Tuhan. Saya mau diampunin Tuhan. Tuhan you forgive and you forget. Karena seperti itu saya mengampuni semua yang bersalah kepada kami. Sama seperti ini, saling mengasihi. Periksa lagi Sabtu Sunyi. Bagaimana cara saya sama saudara untuk mengasihi. Mengasihinya Tuhan itu bukan dirasa-rasain. Tuhan gak ngerasain, kayaknya gak apa-apa juga ya nyelamatin manusia. Enggak. Tuhan gak ngerasain, Tuhan memutuskan untuk mengasihi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi mengasihi itu bukan rasa-rasa, mengasihi itu keputusan. Tuhan memutuskan untuk mengasihi saya dan juga saudara, mengejar kita yang jatuh ke dalam dosa dengan kebaikannya Dia menyelamatkan. Dan itu Tuhan bilang, kasihi sesamamu juga seperti aku mengasihi kamu. Waktu Tuhan itu pikul salib ya saudara ya, itu sampai ke Bukit Golgota. Itu Tuhan bisa loh. Suruh salibnya jalan sampai ke atas, bisa. Bisa banget. Dia bisa cari yang lebih enteng. Nanti sampai atas kita ketemu lagi. Bahkan Tuhan bilang gini, aku duluan jalan nanti aku tunggu salibnya. Begitu semua standby, itu kayak pejabat-pejabat gitu kan kalau mau foto kan. Ya kan ya, rapi dulu abis itu dia tinggal datang di situ foto. Tuhan bisa lakukan itu, apa yang dia gak bisa lakukan? Dia bisa perintahkan salib itu untuk jalan, tapi enggak. Kenapa? Karena harusnya yang pikul itu adalah saya sama saudara. Dan kita gak bisa perintahkan salib itu ke sana, dia yang tanggung. Dia pikul salib itu. Nah hari ini kita juga diminta pikul salib dalam diam. Sama seperti Tuhan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan pikul salib dengan segala kerendahan hati untuk dosa saya dan juga saudara. Tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Hari ini kita pikul salib hidup kita sendiri. Kenapa? Karena itu adalah keputusan kita, kenyataan kita dari apa yang sudah kita putuskan kemarin. Itu bahan perenungan kita di hari Sabtu. Untuk apa? Deklarasi Paskah kita. Yang terakhir nih, ini sebenarnya ada 8. Tapi memang saya pirit supaya apa? Dipanggil aja sama Ibu Gembala. Pengkhotbah tuh kayak gitu taktiknya. Gitu kan ya, kita kasih di situ, kan gantung tuh kan, ibu-ibu kangen sama saya kan, ibu WhatsApp lah ke Bogem gitu, kangen loh sama Bu Tamara gitu. Tuhan bawa apa nih? Tuhan tuh bawa cerita, kisah, realita, dia gak bawa dongeng-dongeng kayak iblis. Tuhan bilang dunia akan membenci orang percaya, gak usah dilawan, kenapa? Tapi kamu perlu tahu bahwa Tuhan bilang dunia itu lebih dulu membenci saya. Kalau kita sadar, significant woman, bahwa dunia ini gak didesain untuk jadi wahana dunia fantasi. Tapi dunia itu adalah peperangan rohani. Jadi significant woman hari ini yang harus memuridkan dengan pola pemuridannya Tuhan Yesus. Dia tahu dengan siapa dia berperang. Dia bukan berperang sama keluarganya, suaminya, anaknya di rumah. Dengan bahasa-bahasa caci maki flora dan fauna. Hari ini significant woman itu harus bilang, bahkan kasih tahu. Sama perempuan-perempuan lain. Dunia ini tuh adalah peperangan rohani. Oh, saudara, peperangan rohani itu kayak terowongan besar. Banyak virus di kiri dan di kanan. Saya yakin ibu-ibu jalannya lurus. Ya kan? Gak ada tuh yang mau di terowongan udah dibilang, ayo bu silakan bu di terowongan itu bu. Ada Ebola, ada hepatitis, ada COVID. Semua ada bu, lengkap. Ayo jalan bu gitu. Emang ibu-ibu mau gitu ya jalan pelan-pelan gitu ya. Terus di sini nyender. Nanti kesini nyender, enggak kan? Ibu pasti maunya jalan lurus, gak sentuh apapun. Semua mur dikencengin, ya kan? Kalau kita sadar apa? Dunia ini memang peperangan rohani. Dan Tuhan perlu perempuan-perempuan untuk apa? Untuk memuridkan dan mempersiapkan.
Jangan dipikir dunia ini dunia fantasi. Kalau dunia fantasi kita nanti cenderung pengen coba semua wahana. Ini coba, itu coba. Udah tahu roller coaster, jet coaster, lihat orang teriak-teriak gitu kan ya. Kayaknya bahaya, tetap aja ngantri panas-panas. Semua dicoba ya. You only live once, YOLO. Gak ada only live once. Alkitab itu bilang mati yang satu kali, abis itu kamu dihakimin. Hidup itu berkali-kali, besok kita bangun itu hidup, menangkan. Besokannya lagi itu hidup, menangkan. Bukan you only live once. Jadi gak usah semua dicoba. Arisan ini dicoba, ini dicoba. Lu ikut arisan yang sana. Iya kenapa? Tapi suka bergunjing. Gak apa-apa, udah di situ aja dulu. Nanti kalau tiba-tiba dia jadi istri Kapolri, kan kita rugi gak satu arisan sama dia. Ih. Itu kalau di sini berpikir ini dunia fantasi. Semua wahana dicoba. Semua wahana udah tahu panas terik ya kan ya. Udah tahu gak damai sejahtera. Tetap aja ngantri. Jangan ya wahana panas, gak bagus buat skincare. Itu pesannya. Nah sekarang saya mau tutup dengan, saudara lihat gak ya ibu-ibu. Di pola pemuritannya Tuhan Yesus. Sekali lagi saya gak mau nge-review film. Tapi kalau dilihat di situ ya. Itu dilihat bagaimana akhirnya ada Yudas sama Petrus. Ya kan ya. Ini Yudas sama Petrus. Itu kalau baca di Alkitab itu memang benar. Dan tulisan-tulisan itu bilang. Yudas itu bukannya gak dikejar dengan perasaan bersalahnya dia gitu. Sebelum dia akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Yudas itu dikejar dengan perasaan bersalahnya dia. Nah film itu buat saya tuh ya cukuplah bisa memvisualisasikan apa yang selama ini saya baca di Alkitab gitu. Dosanya sebenarnya lebih ringan yang mana sih? Yang menjual apa yang menyangkal? Sama aja bukan, dosa ya dosa gitu. Gak ada tuh dosa yang dibilang gini, oh kau udah check in, aku baru nonton sama suaminya dia. Terus ini lebih ringan gitu karena dia baru nonton, yang ini udah check in. Dosa ya dosa aja, semuanya sama. Dan ketika kita dosa itu udah ada, iblis manfaatkan. Jadi di film itu kalau dilihat ya, Yudas itu benar-benar setelah akhirnya Tuhan Yesus itu disalibkan, dia diuber dengan perasaan bersalahnya. Dia didakwa, itu iblis belum datang. Tapi ketika kita biarkan itu, saudara lihat gak? Padahal sudah ada Jumat Agung, Tuhan Yesus itu menyucikan. Dan murid-murid termasuk Yudas, dia punya bagian dari penyucian itu sebetulnya. Sama seperti kita hari ini. Seberapa merah dosamu, sebenarnya itu sudah disucikan sama Tuhan. Tapi dakwaan itu pasti masih ada. Nah kalau lihat di situ ya, saya pas lihat filmnya ya, itu waktu dia masuk gang ini udah keringetan, lari ke sini, lari ke situ. Di sininya tuh dibilangin, kamu jual murid macam apa kamu? Tuhannya udah baik. Lihat nggak tuh sekarang dia mati. Saudara lihat nggak abis itu? Ketika dia biarkan itu, karena dia terlalu sering meninggalkan meja perjamuan, nggak ada doktrin yang bisa dia pegang. Saudara lihat nggak? Dia pegang tali akhirnya. Karena iblis datang. Itu film juga membuktikan iblis tuh kurang asem loh. Iblis itu gak nungguin Yudas loh. Dia gak peduli loh sama Yudas. Waktu Yudas pegang tali dia bahkan gak nungguin. Ayolah anakku, gak apa-apa, be strong. Ayo habisi hidupmu. Enggak, ular cuma ngomong kayak gitu. Habis itu ular tinggalin. Dia bahkan gak menyaksikan bagaimana Yudas itu mengakhiri hidupnya. Lihat bagaimana iblis itu gak maksa. Dia cuma mikir gini, oke. You bunuh diri, kalau you bunuh diri ya oke, thank you. Kalau enggak besok I'll come back, I'll try again. Dan dia masih sama. Hari ini juga dia seperti itu. Saudara lihat di situ. Dimanfaatin dan iblis gak setia. Yang berikutnya Petrus juga lari-larian. Keringetan, dia juga diuber. 3 kali kamu menyangkal. Petrus dihantui dengan perasaan bersalah. Dan ketika Petrus membiarkan perasaan itu, dia sudah pegang tali, iblis juga datang. Tapi saya gak tahu, mungkin Petrus orang yang murid yang tidak sesering Yudas. Ada doktrin yang masih bisa dia pegang. Ada pengajaran, ada suara Tuhan yang masih bisa dia ingat. Dia merespons dengan hal yang berbeda, dia letakkan itu. Dan film itu luar biasa, itu ditutup dengan gambar Petrus khotbah. Dan kita tahu di Alkitab ketika Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Jadi hari ini Jumat Agung, saudara mas saya punya Sabtu sunyi untuk merenungin. Kebangkitannya Tuhan Yesus itu harus direspons. Dan itu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Di segala aspek kehidupan. Kita nyanyiin lagu. Juga ini soundtrack untuk hari kebangkitan. Minggu Paskah. Kalau tadi Jumat Agung dengan apakan ku balas. Minggu Paskah sering banget. Lebih dari pemenang. Iya kan?
Itu juga kayak pokoknya hari Minggu pasti lagunya itu. Kita nyanyiin ya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini yang terakhir ketika kita memberikan respons yang tepat. Tuhan kasih promosinya buat Petrus yang sudah menyakiti dia. Hari ini kita juga harus bisa jadi orang Kristen yang membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan respons yang tepat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, termasuk rumah tangga, termasuk keluarga, termasuk juga ketika bermasyarakat. Iblis telah dikalahkan, jangan dibangunin lagi. Saudara jawab-jawabin suami dengan kalimat-kalimat yang gak enak, itu ngebangkitin iblis lagi. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita sendiri kadang-kadang, ya kan ya. Coba gunakan aja kata-kata itu yang ada di Marga Satwa, ya kan? Saudara bangkitin lagi iblisnya. Hari ini orang-orang yang ngerti betapa dalam dia diangkat ya. Di Jumat Agung ada penyucian. Itu orang-orang yang punya level of complaint-nya itu pasti rendah sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu ngajarin nilai. Tuhan Yesus bawa nilai. Tuhan gak ngasih pengajaran tentang harga. Coba bayangin hari ini yang gak bisa mengampuni, gak bisa minta maaf. Kenapa? Nanti dibilang aku yang salah. Harga diri dong. Hey bestie. Dia udah gak ada harganya lagi waktu nyelamatin saya dan juga saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Untuk apa? Kejar saya sama saudara untuk dapat keselamatan. Hari ini mau mengampuni orang terus kita masih bilang harga diri. Tuhan gak bawa pengajaran itu di meja perjamuan. Tapi Tuhan bawa nilai. Tuhan bawa nilai bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang luar biasa. Malaikat jatuh ke dalam dosa sama Tuhan dibiarin dibuang. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kejar, Tuhan selamatkan. Tuhan bawa nilai. Dan itulah kenapa perempuan signifikan itu harus keluar kasih pengajarannya sama perempuan lain. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.